Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi di channel Iksada TV. Kali ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi sistem saraf tepi atau saraf perifer. Saraf tepi merupakan lanjutan dari neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dikontrol oleh otak. Contohnya seperti denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Nah, untuk lebih lengkapnya tonton video kali ini ya. Saraf olfaktorius merupakan saraf kranial yang pertama. Pada saraf olfaktorius berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas manusia terhadap aroma atau lebih tepatnya dengan sistem pembauan atau sistem penciuman. Saraf olfaktorius berfungsi untuk mencium bau atau aroma tertentu. Selain itu, saraf ini merupakan salah satu dari saraf kranial yang terletak pada otak besar atau cerebrum. Saraf optik. Saraf optik adalah saraf yang berkaitan dengan indera penglihatan. Saraf optik ini memiliki fungsi sensorik yang berhubungan dengan mata atau aktivitas manusia dalam melihat. Letak saraf optik terletak pada bagian organ tubuh mata seperti kornea, pupil, bilik mata depan, corpus vitreus, dan sebagainya. Dengan adanya saraf optik, manusia bisa mengetahui apa yang sedang dilihatnya. Saraf okulomotor terletak pada bagian depan otak tengah. Kemudian saraf ini bergerak sampai rongga mata sehingga saraf ini dapat menggerakkan otot-otot pada mata. Saraf okulomotor memiliki fungsi motorik berupa membantu pergerakan mata. Dalam hal ini, pergerakan mata yang dimaksud adalah mata bergerak ke arah yang ditentukan dan mata berkedip. Jadi, dapat dikatakan bahwa mata manusia dapat bergerak karena adanya fungsi dari saraf okulomotor. Bahkan, saraf okulomotor juga membantu mata dalam fokus terhadap suatu objek yang dilihatnya. Selain itu, saraf okulomotor juga berfungsi untuk membantu mata dalam mengontrol pupil terhadap cahaya yang masuk. Dengan adanya saraf ini, maka pupil bisa melakukan respon terhadap cahaya yang masuk sehingga mata tidak menerima cahaya berlebihan. Saraf troklear merupakan saraf kranial yang memiliki fungsi motorik yang hampir sama dengan saraf okulomotor, yaitu menggerakkan otot mata. Namun, pada saraf troklear, otot mata yang akan digerakkan adalah otot oblikus superior. Dengan adanya saraf ini yang menggerakkan otot oblikus superior, maka bagian mata yang bergerak adalah bagian bawah. Selain itu, saraf ini berfungsi juga membuat mata menjadi melotot dan bisa kembali seperti semula. Saraf trigeminal. Saraf ini terletak pada bagian sisi wajah. Saraf trigeminal adalah saraf kranial yang memiliki fungsi motorik dan sensorik. Dalam hal ini, fungsi sensorik pada saraf trigeminal seperti dapat merasakan sentuhan atau sensasi pada bagian wajah, leher atas, dan kulit kepala. Sementara itu, fungsi motorik dari saraf trigeminal seperti memiliki peran dalam mengontrol setiap gerakan otot yang ada di bagian mulut, telinga, dan rahang. Saraf abdusan memiliki keterkaitan dengan fungsi motorik pada mata. Dengan adanya saraf ini, maka mata manusia dapat bergerak untuk melihat ke arah samping dan dapat menggerakkan mata keluar. Hal ini dapat terjadi juga karena saraf kranial dapat mengendalikan otot rectus lateral. Saraf facialis. Saraf facialis memiliki fungsi seperti menyimpan kelenjar yang dapat menghasilkan air liur dan dapat mengeluarkan air mata, memberikan informasi sensorik dari lidah agar dapat merasakan berbagai macam rasa makanan, dan memberikan informasi motorik untuk mengontrol setiap gerakan otot yang berhubungan dengan ekspresi atau mimik wajah. Fungsi sensorik pada saraf vestibulococlearis ada dua, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keseimbangan dan fungsi yang berkaitan dengan pendengaran. Oleh karena itu, pada saraf vestibulococlearis ada dua bagian, yaitu vestibuler dan koklea. Vestibuler memiliki fungsi berupa mengumpulkan setiap informasi yang berkaitan dengan bagian telinga dalam, serta berkaitan dengan keseimbangan.
Sedangkan koklea memiliki fungsi berupa mendeteksi setiap adanya getaran yang berasal dari nada suara dan volume. Glosopharyngeal memiliki fungsi berupa memberikan informasi sensorik yang berasal dari telinga bagian luar hingga pada rongga bagian tengah telinga. Selain itu, saraf ini juga berfungsi memberikan informasi sensorik pada bagian belakang tenggorokan dan pada belakang lidah. Dengan kata lain, fungsi utama dari saraf glosopharyngeal yaitu adanya suplai persarafan yang bersifat sensorik dari orofaring serta bagian belakang dari lidah. Saraf glosopharyngeal asalnya dari bagian medula oblongata yang bergerak ke arah leher dan tenggorokan. Saraf vagus memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan organ dalam manusia. Adapun fungsi dari saraf vagus seperti mengendalikan setiap gerakan jantung, paru-paru, hingga pita suara. Selain itu, saraf vagus juga memiliki fungsi mengontrol organ pencernaan seperti lambung dan usus. Saraf vagus juga dapat membantu proses terjadinya hormon metabolisme pada tubuh dengan melakukan rangsangan terhadap kelenjar endokrin. Saraf vagus letaknya berhadapan dengan saraf parasimpatis. Saraf vagus adalah saraf paling panjang dari sistem saraf otonom yang ada di tubuh manusia. Panjang saraf ini mulai dari otak ke lidah, kemudian ke jantung, dan sampai ke organ pencernaan. Saraf accessorius letaknya ada di atas segitiga posterior dari leher, seperti trapezius. Saraf ini merupakan saraf kranial yang ke-11. Saraf ini juga dikenal dengan sebutan aksesori tulang belakang. Saraf ini terdiri dari dua bagian, yang pertama tengkorak dan yang kedua tulang belakang. Saraf ini memiliki fungsi berupa membantu saraf motorik otot leher bekerja. Maka dari itu, saraf aksesorius ini dapat mengendalikan setiap pergerakan yang terjadi pada otot leher, sehingga leher dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, fungsi saraf aksesorius juga berhubungan dengan setiap otot yang ada pada bagian bahu, leher, dan kepala. Saraf hipoglossus berasal dari bagian medula oblongata yang kemudian bergerak ke arah rahang hingga sampai pada bagian lidah. Maka dari itu, saraf ini memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan lidah dan berperan dalam menelan, berbicara, dan mengunyah makanan. Bagian otot-otot pada lidah ini dapat bergerak karena adanya saraf hipoglossus. Apabila saraf hipoglossus mengalami gangguan, maka lidah akan sulit bergerak atau bahkan mengalami kelumpuhan. Tadi kita sudah belajar mengenai anatomi fisiologi sistem perifer. Nah, jika kalian ada request tema nih untuk selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.